Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paul Tan Limbong, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD swasta Santo Fransiskus Pandang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2023 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD swasta Santo Fransiskus Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 semester ganjil dengan materi pokok Allah memberikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Doing anything, I just wanna lay in my bed. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. Baik, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita. Maka agar kita bisa belajar dengan baik hari ini, mari kita undang Tuhan datang ke dalam hati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih ada semangat? Masih. Bagus. Siapa yang tidak makan tadi pagi? Bisa makan tadi pagi? Baik, anak-anak terkasih, kita akan melihat materi pembelajaran kita hari ini. Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Nah, sebelum kita masuk melihat judul materi pelajaran kita hari ini, Pak Guru mau bertanya. Coba di antara anak-anak siapa yang masih ingat apa tema pembelajaran kita minggu yang lalu? Silakan, Nak. Mengembangkan kemampuan diriku. Mengembangkan kemampuan diriku. Bagus, terima kasih. Nah, kalau begitu, siapa yang bisa menyebutkan satu hal saja tentang pelajaran kita minggu lalu? Kemampuan adalah anugerah yang kita terima melalui Allah. Contoh kemampuan adalah bakat atau talenta. Bagus, terima kasih. Baik, anak-anak terkasih, hari ini tema pembelajaran kita Allah menyampaikan seluruh firman-Nya sebagai pedoman hidup. Baik, setelah kita nanti belajar dari tema pembelajaran ini, maka anak-anak semua diharapkan pertama, mampu memberikan argumentasi atau pendapat tujuan disusunnya peraturan di rumah dan sekolah. Lalu yang kedua, anak-anak semua mampu menyebutkan dan menjelaskan dua bagian
dari 10 perintah Allah dalam kitab suci Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dan yang ketiga, anak-anak semua mampu membuat sebuah kalimat ajakan untuk melaksanakan 10 perintah Allah. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan apa artinya peraturan? Silakan, Nak. Menurut saya peraturan adalah suatu hal yang harus kita patuhi. Bagus, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih. Siapa bisa menyebutkan kira-kira apa tujuan peraturan itu dibuat? Silakan, Nak. Yuda. Agar bermain tidak curang. Agar bermain tidak curang. Kalau permainan bola tadi ya. Ada lagi yang lain? Agar tidak terjadi pertengkaran. Agar tidak terjadi pertengkaran. Satu lagi, siapa yang bisa menyebut? Agar tidak jadi perselisihan. Agar tidak terjadi perselisihan. Bagus. Semuanya jawaban yang sangat baik. Baik, anak-anak terkasih, mari kita lihat layar di depan ini. Apa itu peraturan? Peraturan itu merupakan sesuatu yang harus kita patuhi. Ya, jadi peraturan itu sesuatu yang harus kita patuhi. Entah peraturan bermain, entah peraturan di satu tempat, atau peraturan di mana saja pun, itu harus dipatuhi. Kemudian apa tujuan peraturan itu dibuat? Tujuannya agar hidup kita tertib dan teratur. Kalau sudah tertib dan teratur, maka tidak terjadi tadi berkelahi, bertengkar, perselisihan. Baik, anak-anak terkasih, sekarang mari kita coba menyaksikan video berikut. Hai guys, saat berkendara di jalan raya biasanya ada saja pengendara yang tidak taat aturan. Mulai dari memutar di sembarang tempat sampai melanggar rambu lalu lintas. Contohnya seperti beberapa orang berikut ini yang malah kualat sendiri akibat aksi pelanggaran yang mereka lakukan. Mau tahu seperti apa? Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat yang belum, ayo klik dulu tombol subscribe dan notifikasinya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Menerobos palang pintu kereta api. Lihatlah ibu yang nekat mengangkat palang kereta api ini. Dan inilah yang dinamakan kualat. Oh no! Pukul spion. Perhatikan pengendara motor Scoopy kurang ajar ini yang berulang kali menampol spion-spion mobil. Jahil banget ya. Dan karena perbuatannya, ia sengaja disenggol pengendara motor lain. Udah dibantuin, malah ditinggal. Sadar kesalahannya menerobos jalur busway, mereka terus-terusan diklakson oleh bus. Setelah membantu mengangkat motor milik pengendara lain, dia malah ditinggal, gengs. Kasihan banget ya. Kabur malah jatuh. Pengendara sepeda motor ini di-stop karena kena tilang, guys. Ketika polisi hendak berpindah tempat, lihatlah apa yang terjadi. Nah lo, jadi jatuh kan? Nggak usah kabur deh.
Ugal-ugalan, sial sendiri. Perhatikan pengendara yang memakai motor berwarna biru ini. Dan lihatlah aksinya. Bocah apa ya? Udah jadi gitu. Makanya jangan ugal-ugalan bawa motor dong. Jatuh. Lihatlah 3 gadis yang sedang naik motor ini. Udah tahu licin, masih aja ngebut di tikungan. Haha. Nah, itu tadi liputan tentang 6 pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Baik anak-anak semua, setelah kita menyaksikan tadi video jalan raya. Nah sekarang Pak Guru meminta kalian berdiskusi. Yang kalian diskusikan, coba nanti anak-anak mengingat kembali video tadi, lalu peristiwa apa yang terjadi di sana, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di jalan raya. Lalu menurut kalian dalam kelompok kira-kira apa solusi atau apa hal yang harus dibuat untuk mengatasi peristiwa itu atau untuk mengatasi masalah itu. Nanti coba dibuat seperti ini. Kami dilihat, coba diperhatikan. Silakan diskusi kelompoknya dibacakan. Menurut hasil diskusi kami, seorang ibu menabrak palang kereta api. Yang kedua, pengendara sepeda motor melawan arah. Yang ketiga, pengendara sepeda motor melarikan diri dari kendaraan polisi sehingga pengendara tersebut jatuh. Menurut kelompok kami, mereka semua harus mematuhi aturan lalu lintas. Yang tidak mematuhi mestinya diberi sanksi. Dalam video tadi, banyak orang yang melanggar lalu lintas. 1. Seorang ibu menerobos palang kereta api sehingga terjatuh. 2. Pengendara sepeda motor melarikan diri dari pemeriksaan polisi. Menurut kelompok kami, cara mengatasi masalah itu ialah 1. Palang pintu kereta api harus dijaga polisi. 2. Pengendara sepeda motor harus mematuhi semua aturan lalu lintas agar selamat. Dalam video tadi, ada pengendara motor melawan arah arus jalan. Pengendara motor melakukan pengerusakan terhadap kaca spion di jalan raya. Menurut kelompok kami, cara mengatasi masalah itu ialah 1. Polisi lalu lintas harus menindak tegas para pelanggar aturan lalu lintas. 2. Polisi menangkap pelaku perusak agar ada efek jerah. Dalam video tadi, ada banyak pengendara motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Menurut kelompok kami, cara mengatasi masalah itu adalah 1. Para pengguna jalan umum diberi pelajaran agar dapat mengerti cara berkendaraan umum. 2. Para pelanggaran lalu lintas diberi sanksi tegas. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita mau lihat peraturan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, di sini ada contoh peraturan di rumah. Ya, silakan anak-anak lihat. Nah, kemudian kita lihat contoh peraturan yang ada di sekolah. Ya, itu hanya contoh. Nah, sekarang Pak Guru meminta anak-anak semua untuk mengingat
peraturan yang ada di rumahmu dan peraturan yang ada di sekolah kita ini. Lalu nanti anak-anak silakan tuliskan di buku tulisnya dengan membuat seperti tadi ini. Coba diperhatikan. Ada 2 kolom. Kolom sebelah kiri aturan di rumah, silakan nanti ditulis. Kemudian aturan di sekolah. Baik anak-anak semua, setelah kalian menuliskan contoh-contoh aturan di rumahmu dan aturan di sekolah, sekarang Pak Guru minta beberapa orang untuk bisa membacakannya. Contoh aturan di rumah saya, merapikan tempat tidur, makan tepat waktu, dan tidur tepat waktu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Febri. Silakan. Aturan di rumah saya. 1. Menggunakan HP hanya Sabtu Minggu. 2. Mandi tidak boleh di saat sudah menjelang maghrib. 3. Merapikan barang yang sudah kita berantaki. 4. Harus tidur siang. 5. Tidak boleh melawan atau membantah perkataan orang tua. Aturan di rumah saya. 1. Tidur maksimal pukul 9 malam. Sarapan pagi pukul setengah 7. Bermain game hanya tiap hari Sabtu. Mencuci piring setiap siang hari. Silakan duduk. Nah, sekarang siapa bisa membacakan contoh aturan di sekolah? Aturan di sekolah saya. Datang tepat waktu, baris hari Senin dan senam hari Sabtu. Piket halaman sekolah, piket kelas, tidak boleh jajan di luar sekolah saat sekolah. Aturan di sekolah saya, 1. Datang tepat waktu pukul 7.30. Baik, terima kasih. Setelah kalian menuliskan contoh aturan di rumah, aturan di sekolah, maka sekarang coba melihat teks kitab suci. Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Mari kita membaca, ya. Baik, anak-anak semua, setelah kita membaca teks kitab suci, mari kita melihat video. Nah, video ini bercerita tentang kitab suci yang kita baca tadi, ya. Isi 10 perintah Allah. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu.
Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Sekarang mari kita mempelajari pembagian dari 10 perintah Allah. 10 perintah Allah dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu: pertama, perintah Allah yang ke-1, 2, dan 3 itu mengatur hubungan manusia dengan Allah sendiri. Kedua, perintah Allah yang ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 mengatur hubungan manusia dengan sesama. Maka dari itu 10 perintah Allah dapat ditemukan dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Baik anak-anak semua, setelah kita menonton video tentang 10 perintah Allah, nah sekarang kita mau lihat lebih jauh apa itu 10 perintah Allah. Nah sekarang Pak Guru mau bertanya, siapa bisa menyebutkan satu saja dari 10 perintah Allah? Ya silakan Dini. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Itu perintah berapa? Ke-8. Bagus, terima kasih. Satu lagi, siapa bisa menyebut? Ya, coba dari sana, Calvin. Kuduskanlah hari Tuhan. Itu perintah berapa? Perintah ketiga. Bagus, terima kasih. Baik. Nah, anak-anak semua, sekarang kita mau coba lihat. Ya. Dari 10 perintah Allah itu kemudian dikelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama, perintah pertama, kedua, ketiga itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Nah, kemudian bagian yang kedua, perintah keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8 sampai 10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Berarti antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah sekarang kita mau melihat apa tujuan Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Baik, 10 perintah Allah ini diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Saat bangsa Israel itu sedang berjalan menuju tanah terjanji. Ya, nah pada saat itu mereka belum mempunyai aturan. Ya, nah sehingga Allah memberikan 10 perintah ini untuk bangsa Israel sebagai petunjuk hidup bagi mereka supaya mereka bisa hidup dengan. Jadi dengan adanya 10 perintah ini mereka sudah memiliki pedoman hidup. Baik, kemudian agar semua orang-orang Israel yang berjalan menuju tanah terjanji itu mereka bisa hidup seturut teladan Allah. Nah sekarang anak-anak aku minta untuk coba menuliskan kembali 10 perintah Allah itu. Baik anak-anak semua, sekarang Pak Guru mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan 2 pengelompokan 10 perintah Allah? Bagian pertama, perintah 1 sampai perintah 3 menunjukkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Bagian kedua, perintah keempat sampai ke 10 menunjukkan tentang
Baik, terima kasih. Baik, anak-anak semua. Sekarang Pak Guru meminta kalian untuk menuliskan satu kalimat ajakan untuk melaksanakan 10 perintah Allah. Baik, anak-anak semua. Sekarang kita mau bacakan kalimat ajakan untuk melaksanakan 10 perintah Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah. Bagus. Yang lain? Yang lain silakan. Diajarin di belakang. Coba diulang. Marilah kita menghormati ibu bapak kita. Bagus ya. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Anak semua, peraturan adalah sesuatu yang harus kita patuhi, tujuannya supaya kita hidup teratur dan tertib. Demikian juga pada saat itu Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel agar mereka itu memiliki pedoman hidup dan mereka itu bisa hidup seturut dengan teladan Allah. Dan peraturan itu juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Baik anak-anak terkasih, sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa dibaca bukunya di rumah. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup. Dalam Desti, bagaimana pengalamanmu selama pembelajaran tadi? Saya sangat senang mengikuti pembelajarannya karena di sana ada video pembelajaran, berdiskusi kelompok, dan saling mengeluarkan pendapat. Pokoknya sangat menyenangkan deh bagi saya. Sangat menyenangkan karena di sana ada video pembelajaran, diskusi kelompok, dan berbagi pendapat. Pokoknya sangat menyenangkan deh. Menyenangkan Pak Guru karena ada video pembelajaran. Kami bisa mendiskusi dan bertanya-tanya. Pokoknya mantap deh Pak. Pokoknya tadi pembelajaran itu senang deh karena ada video pembelajaran dan berdiskusi. Tadi pembelajaran itu pokoknya menyenangkan. Tayangan video yang sangat menarik, ada diskusi kelompok, saling berdiskusi. Pokoknya tadi video yang tadi sangat menarik. Baik, terima kasih. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya laksanakan pada hari ini dalam uji kinerja PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai, mohon memberi saran dan kritik kepada saya dalam video praktek pembelajaran ini demi perbaikan ke depan. Demikian akhir kata saya ucapkan terima kasih.